Ini adalah Mitsubishi Eclipse Cross, dan buat kalian yang bingung, si SUV barunya Mitsubishi ini bakal ditempatin di antara Outlander Sport dan Pajero Sport. Nah, selain punya tampang yang unik banget, si Eclipse Cross ini juga punya fitur yang bener-bener banyak. Salah satunya yang kita bener-bener suka, Adaptive Cruise Control. Tapi buat detail fiturnya gimana dan buat detail-detail lainnya dari mobil ini, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang Mitsubishi Eclipse Cross. 1. Seberapa besar? Kalau lihat sekilas pasti agak bingung ya. Sebenarnya si Eclipse Cross ini ukurannya sebesar apa sih? Nah, jadi bukan cuma harganya dia aja yang ada di tengah-tengah Pajero Sport dan Outlander Sport, tapi ukurannya pun juga gitu. Panjangnya 4,4 meter alias sekitar 0,1 meter lebih panjang dibanding Outlander Sport dan lebih pendek sekitar 0,4 meter dari Pajero Sport. Wheelbase-nya sama dengan Outlander Sport 2,67 meter. 2. Impor Jepang. Untuk saat ini Eclipse Cross langsung didatangkan dari Jepang. Yes, artinya banyak fitur canggih yang bakal kita lihat kayak penghangat jok, auto high beam, dan lain-lainnya yang jarang banget kita lihat di mobil-mobil yang masuk ke Indonesia biasanya. Nice. 3. Eksterior belakangnya sangat unik. Kalau kalian lihat sekilas, bentuknya si Eclipse Cross ini emang unik banget. Bagian belakangnya menukik landai dan bahkan kaca belakangnya terbagi dua jadi yang miring dan vertikal. Mitsubishi bilang bentuk ini kalau kalian lihat dari samping terinspirasi gestur atlet saat ready, set, go di posisi set. Penerapan konsep yang unik dan emang ngasih efek head turning di jalan. Bagian depan tentunya juga udah mengadopsi desain Dynamic Shield dengan list chrome yang besar membentuk aksen huruf X, dan di tengahnya ada panel piano black yang besar yang ngasih presensi sangar plus futuristik dari depan. Layout lampunya seakan mengkombinasikan yang kita lihat di Pajero Sport dan Expander nih. Di atas ada DRL LED, lampu utama proyektor LED, lampu jauh proyektor LED yang sama, lampu sein di bawahnya halogen, dan ada fog lamp halogen yang paling bawah. Sampingnya baru mulai kelihatan desain uniknya. Garis bodi khas Mitsubishi yang menekuk di pintu depannya dipertahankan. Tapi lihat, garis belakangnya miring naik ke atas pas nyambung sama lampu belakangnya. Begitu juga bentuk list jendela bagian bawah yang ikut naik ke atas. Sedangkan bentuk atapnya menukik alias sloping. Ini bantu ngasih sedikit kesan ala SUV coupe, sekaligus siapin orang buat lihat bentuk bagian belakangnya. Detailnya ada roof railnya, velg yang dipakai bermotif dual tone 18 inci, fender depan dan fender belakang sama-sama kelihatan besar, spion langsung menempel di pintu depan, dan ada list chrome mengitari list jendelanya. Dan paling uniknya, belakangnya. Coba lihat gimana kacanya dibelah sama lampu yang super memanjang itu. Dan lihat lampunya dari samping deh, unik banget ya, seakan ngebentuk kayak bumerang gitu. Bumper hitam di bawahnya pun besar dan dikasih tambahan 2 panel silver. Sedangkan detail super uniknya, wiper belakang dia ngumpet nih di bawah spoiler, jadi ngasih tampilan lebih bersih. Sedangkan kaca belakang ini dua-duanya udah ada defoggernya loh. Ada antena sirip hiu, dan buat detail lampu di belakang, lampu malamnya LED bar yang menekuk kayak huruf C di bagian luar lampunya. Lampu remnya LED dots plus high mount stop lamp LED yang ada di tengah-tengah garis panjang lampu itu. Lampu sein halogen, sedangkan lampu mundurnya halogen ada di paling bawah. 4. Mesin turbo. Kalau Outlander Sport sebelumnya pakai mesin 2000cc naturally aspirated, Eclipse Cross dapat mesin baru dengan kode 4B40. Ini mesin 1500cc, eits, jangan salah. Meskipun kapasitasnya kecil, tapi dia ada turbochargernya. Dan bahkan selain turbocharger, mesin ini juga dilengkapi direct injection. Dalam kata lain, bisa dibilang sangat-sangat canggih.
Meski output mesinnya tergolong gak terlalu besar, 148 HP atau 150 PS, tapi jangan lupa dimensi Eclipse Cross ini masih termasuk sangat kompak. Dan selain itu, torsinya juga jadi salah satu yang terbesar di kelas mesin 1500cc turbo, 250 Nm, yang artinya tarikannya bakal sangat menggigit. Transmisinya CVT yang disediain simulasi mode manual 8 percepatan yang bahkan dikasih pedal shift yang ukurannya luar biasa besar ini. 5. Interior modern. Eclipse Cross jadi model Mitsubishi pertama yang pakai style interior beda dengan setiap Mitsubishi lainnya. Paling unik adalah desain dashboard yang seakan dibagi jadi 2 layer dan di bagian fasia tengahnya ada bagian yang melancip ke depan di atas kayak gini. Nah, desain baru ini juga ngebuat head unitnya bisa jadi pakai model kekinian yang muncul ke atas kayak gini. Kita juga suka desain konsol tengah yang padat dipenuhi banyak tombol-tombol dan bahkan ada trackpad baru buat kontrol head unitnya. Dan pemakaian bahan piano black dan silvernya yang banyak juga ini. Joknya udah dilapis kulit asli dengan warna hitam yang uniknya dikombinasikan dengan jahitan berwarna orange yang kontras banget dilihatnya. Sedangkan di balik setir yang mirip punya expander ini ada pedal shift raksasa khas Mitsubishi biasanya. Pemakaian bahan tergolong premium, kayak bagian atas dashboard dan door trim yang udah dilapisin bahan soft touch. Oh iya, Eclipse ini ada heads-up display. Tapi uniknya kalau kita nggak mau pakai, dia bakal tertutup rata sama cover plastik. Jadi kelihatan jauh lebih rapi interiornya dibanding yang biasanya ada head-up display. Oh iya, Eclipse juga pakai sunroof model dual sunroof kayak gini. Jadi penumpang depan dapat, penumpang belakang dapat juga. 6. Fitur safety terlalu sadis. Ini yang menurut kita jadi poin kelebihan nomor 1 Eclipse Cross dibandingkan setiap pesaingnya. Fitur safety-nya yang terlalu sadis. Setiap fitur safety standar jelas ada. Misalnya rem cakram pada setiap roda, rem ABS, EBD, brake assist, hill start assist, airbag-nya ada 7 totalnya, dudukan jok isofix, ada stability control dan ada active yaw control nih yang bisa mengontrol rem depan buat meminimalisir understeer saat menikung kencang. Ada 4 sensor parkir di depan, 4 di belakang dan ada kamera mundurnya. Tapi yang perlu kita highlight adalah adanya fitur-fitur safety pintar yang sebelumnya hanya ada di Pajero Sport Dakar Ultimate aja. Pertama dan menurut kita paling canggih, ada Adaptive Cruise Control. Ini selain bisa menahan kecepatan sesuai yang kita set, fitur ini juga bisa menjaga jarak dengan mobil di depan dengan menggunakan tombol ini. Nanti begitu mobil di depan menurunkan kecepatan, mobil kita pun bakal ikut memelan tanpa perlu injak rem. Bahkan kalau mobil depan sampai berhenti, Eclipse ini juga bakal berhenti. Dan saat mobil di depan udah jalan normal lagi, Eclipse ini juga akan kembali kencang ke kecepatan cruise control semula tanpa perlu menginjak pedal gas. Sangat-sangat canggih. Bahkan Eclipse Cross jadi salah satu mobil termurah di Indonesia yang udah ada fitur ini. Nice! Lanjut, ada juga fitur FCM atau Forward Collision Mitigation System yang memanfaatkan kamera dan radar laser di atas sini untuk mendeteksi kalau ada kemungkinan menabrak kendaraan lain atau pejalan kaki. Pertama akan dikasih peringatan, tapi kalau nggak digubris juga mobil bakal mengerem otomatis dan bahkan bisa juga mengerem otomatis mendadak kalau mobil di depannya berhenti ekstrim. Mantap! Ada juga AHB atau Automatic High Beam. Jadi ketika kita aktifin lampu jauh, saat kamera mendeteksi ada kendaraan lain di depan, dia high beamnya bakal langsung mati dan jadi low beam supaya nggak nyilauin dia. Dan bakal otomatis jadi high beam lagi kalau halangannya udah pergi. Ada juga blind spot warning berupa indikator di spion ini yang bakal nyala kalau terdeteksi ada objek di titik buta belakang dan bakal bunyi plus berkedip kalau kita nyalain lampu sein ke arah itu. Ada juga rear cross traffic alert yang bakal bunyi plus ngasih indikator pas kita lagi mundur dan ada mobil mendekat dari belakang kiri atau kanan. Ada UMS atau Ultrasonic Mist Acceleration System yang bakal menurunkan output mesin pas kita mendadak injek pedal gas dalam di parkiran dan terdeteksi kemungkinan nabrak penghalang, entah tembok atau mobil lain. 7. Fitur lainnya juga komplit. Bukan cuma fitur keselamatan, tapi fitur penunjang kenyamanan Eclipse ini juga termasuk lengkap banget. Mulai dari yang wow banget, Eclipse ini ada head-up display yang bisa memproyeksikan informasi penting kayak kecepatan ke depan mata driver via kaca kecil ini. Dan ini keren banget proses keluar masuknya begitu kita buka tutup pakai tombol di bawah kanan ini. Buat menyesuaikan pandangan optimal, ada kontrol buat naik turunin HUD-nya nih. Nice!
Lanjut, selain AC Dual Zone Auto Climate Control alias temperatur penumpang depan dan pengemudi bisa dibedakan dengan temperatur maksimal 32 derajat Celcius dan minimal 18 derajat, Eclipse Cross juga punya fitur super unik, yaitu penghangat jok driver dan penumpang depan. Ini cocok banget kalau kalian lagi pengen ngerasa badannya hangat, tapi tetap mau kena hembusan angin adem dari AC-nya. Mantap! Lanjut, head unit ini juga baru banget dengan layar sentuh 7 inci yang uniknya bisa kita kontrol juga pakai touchpad baru di bawah ini, yang tujuannya supaya nggak mendistraksi driver ketika harus mengoperasikan head unit sambil jalan. Sekarang tersedia juga smartphone connection. Media bisa diputar termasuk USB dan Bluetooth. Ada layar informasi juga yang bisa nunjukin misalnya indikator konsumsi BBM dan sejarah berkendara kita. Tapi yang keren, ada buat ngubah-ngubah vehicle settings alias kita bisa ngatur detail-detail settings buat KOS alias keyless operation systemnya, settings wiper, settings lampu, settings alarm, settings AC, dan beberapa settings lain kayak misalnya spion lipat elektrik otomatis. Canggih! Sedangkan MID-nya full color dan ada indikator pintu individualnya. Brightness-nya bisa digelap terangin pakai tombol di kanan sini dan ada indikator gigi plus temperatur nih di bawah. Menunya ada trip meter A, trip meter B, pengingat servis, layar aktif yaw control, kecepatan berkendara rata-rata dan konsumsi instan, konsumsi BBM instan, sisa jarak berkendara. Sedangkan buat settingsnya di sini bisa ganti konsumsi BBM-nya ke reset manual atau otomatis, satuan unit yang dipakai, bahasa yang dipakai, bunyi klik-klik-klik tombol, pengingat istirahat berdasarkan waktu, bisa ganti-ganti suara lampu sein, bisa mati nyalain konsumsi instan, bisa nyalain fitur blind spot warning. Lanjut, ada sistem Passive Keyless Entry atau yang Mitsubishi sebutnya KOS alias Keyless Operation System, yang artinya kalau mobilnya dikunci, buat buka kuncinya kita cukup masukin kunci ke kantong kita dan klik tombol hitam kecil di handle pintunya ini. Begitu juga buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja tombol hitamnya. Nice, fitur ini juga sepaket sama sistem start stop mesin nih. Ada juga rem parkir elektrik dan fitur auto brake hold yang bisa menahan rem otomatis begitu kita berhenti, biar kaki kita nggak pegal kalau di lampu merah. Ada tombol pengontrol audio di setir, lampu otomatis, wiper otomatis, spion lipat elektrik. Ada 2 USB port di depan dan 1 power outlet, plus 1 power outlet lagi di belakang. Dan jangan lupa dual sunroof ini. 8. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya tergolong berat dan bukan pintunya lebar nih. Yang kita suka, pintu ini nge-cover sampai ujung bawah bagian dalamnya. Jadi kalau mobilnya habis kotor-kotoran, kaki kita bakal aman. Gak kena kotor-kotor pas mau keluar. Nice! Napak ke dalamnya masih sangat mudah karena nggak tinggi, posisi duduk paling rendah di sini tergolong tinggi dan commanding ala-ala SUV biasanya. Kaca depannya juga tergolong lebar banget nih, ngasih visibilitas yang bagus keluar. Joknya sangat-sangat empuk dan nyaman pas kita dudukin, plus terasa memeluk juga. Pengaturan jok driver itu elektrik 8 arah, sedangkan yang penumpang manual. Armrest di pintu udah dilapis kulit yang sangat-sangat empuk. Dan yang di tengah juga nih udah dilapis kulit yang empuk banget. Sandaran kepalanya hanya bisa dinaik turunin, tapi posisinya udah tergolong ergonomis kalau mau sandaran sambil nyetir. Seatbeltnya bisa dinaik turunin juga. Setirnya selain bisa tilt, bisa teleskopik juga. Nice. Buat sandaran kaki kiri driver udah ada pad plastiknya nih. Sekarang kita ke belakang. Bukan pintu belakang luar biasa lebarnya, hampir 90 derajat. Masuk ke dalam juga masih tergolong gampang. Posisi duduknya jelas lebih tinggi dibanding yang di depan. Dan nggak seempuk yang di depan juga joknya. Uniknya, jok di belakang ini bisa kita maju mundurin nih. Buat sesuaiin kapasitas bagasi di belakang. Kalau kita buat paling mundur, jadi segini ruangnya. Tergolong luas banget buat sebuah SUV yang compact kayak gini. Kalau dibuat paling maju, emang kaki kita jadi hampir nabrak jok depan. Tapi kita pastiin aja pasti bakal jarang banget pakai mode ini karena ruang bagasi standarnya aja udah tergolong luas. Ini kalau kita mundurin setengah. Sudut sandaran joknya bisa diubah-ubah pakai tuas di atas dari setegak ini sampai jadi serebah ini. Ini udah tergolong relax. Ada 3 headrest adjustable. Nice. Sedangkan ruang kepalanya masih termasuk aman banget. Mau lagi sandaran atau lagi duduk tegak. Tapi paling enaknya kita masih dapat sunroof nih di belakang sini. Nice.
Buat sandaran tangan di pintu emang nggak seempuk yang di depan, tapi itu masih tetap dapat lapisan khusus juga. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya masih termasuk gampang. Ada sedikit gundukan lantai di tengah, jadi kaki kita sebaiknya ke kiri dan kanannya. Dudukan di tengahnya juga masih empuk banget, sedangkan sandarannya emang lebih keras. Tapi ada headrest adjustable dan seatbeltnya 3 titik juga dari belakang kiri sini. Dan ini bisa dijadiin armrest tengah juga. Nice! 9. Bagasi dan storage. Bagasi Eclipse ini udah nyambung sama sistem KOS alias Keyless Operation System. Jadi kalau kuncinya ini kita kantongin, tinggal klik tombol di belakang sini yang lebih panjang di sebelah kiri. Nanti kunci bagasinya bakal kebuka dan kunci setiap pintu lainnya juga kebuka. Lantainya termasuk lumayan rendah dan hampir rata nih sama bibir bagasinya. Ini ada parcel shelf juga yang bisa nutupin bagian dalam bagasinya. Dan ini penting banget karena jendela belakang Eclipse yang landai ini. Dan kalau nggak dipakai, orang dari luar bisa aja liatin barang-barang di dalam. Nice! Kerennya, ini lubang buat parcel shelfnya disediain satu lagi di belakangnya. Kalau misalnya joknya lagi digeser lebih maju buat nutupin porsi bagasi yang lebih luas. Tentunya ini bisa dilepas juga. Nah, bagasinya termasuk luas nih. Panjang banget buat sebuah SUV kompak kayak gini. Detailnya di kiri gini ada lubang yang cukup gede buat naruh barang-barang lagi. Ada satu lampu dan ada gantungan juga di sini. Sedangkan yang sebelah kanan juga ada lubang kayak gini. Nah, di bawah lantai ini ada ban serep full size dan beberapa kompartemen buat toolkit. Dan kerennya tutupnya ini bisa kita gantung di atas jadi nggak usah pegangin terus kalau lagi ganti ban. Uniknya, kayak yang kita bilang sebelumnya, jok tengah ini bisa kita majuin buat dapat tambahan ruang yang lebih luas di belakang sini. Dan ini bisa dilipat dengan layout 60:40. Ini ada gundukan turun sedikit, jadi emang nggak full rata sih sama lantai di belakangnya. Tapi tetap aja jadi ngasih bagasi yang sangat-sangat luas buat SUV yang ukurannya masih kompak gini. Buat kunci lagi, tinggal klik aja tombol di sebelah kanan tombol panjang tadi. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sepuluh. Pilihan warna. Eclipse Cross yang masuk Indonesia tersedia dalam 3 pilihan warna. Yang kalian lihat ini disebut Red Diamond. Sisanya ada putih Silky White dan hitam Amethyst Black. So, gimana menurut kalian soal Mitsubishi Eclipse Cross ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya nggak ketinggalan sama video-video gini lainnya. See you next time.